Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Masyarani Gania dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan terkait aplikasi yang dimana saya kan mendapat NIM di Ganjil. Jadi terkait UMKM atau bisnis. Kebetulan di sini saya mengidékan untuk bikin aplikasi terkait stok barang. Jadi aplikasi ini tuh hanya untuk satu UMKM. Jadi satu UMKM ini menyetok barang atau mengeluarkan barang. Jadi saya di sini ngambil stok barang yang dimana UMKM ini dia kayak warung Madura gitu ya, warung agen gitu. Ini agen-agen besar yang dimana dia stok barang-barang. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, aplikasinya itu ada di link ya, di link sini. Jadi untuk aplikasinya mungkin saya bisa share. Oke. Nah, untuk tampilan utamanya seperti ini ya. Nah, di sini tuh kan di ujung itu ada kayak tanda kotak gitu ya. Nah, di kotak itu kita tinggal pencet aja. Nah, sebelumnya maaf ya, ini ada tampilan pertama itu kayak dashboard. Jadi tuh riwayat lah, ringkasan dari apa yang nanti kita bakal catat. Oke, kita masuk ke yang titik 2 ini, kotak 2 ini. Nah, di sini tuh banyak banget kayak menu-menunya ya. Ada dashboard tadi yang pertama, terus data barang, tambah barang, transaksi, riwayat, dan kategori. Oke, saya akan jelaskan satu-satu yaitu dari tambah barang. Nah, di tambah barang ini misalnya orang ini ingin menstok gitu, kayak agen ini menstok barang. Misalnya agen ini ingin stok basreng, nama barangnya ya. Kita ketik aja basreng. Basreng. Nah, kan basreng ini dikategorikan sebagai makanan. Jadi nanti kita tinggal pilih kategori. Nah, di kategori ini ada makanan. Oke. Bentar. Nah, oke, kita kan kategorinya makanan itu. Terus di sini kita masukin jumlah stok. Nah, misalnya jumlah stoknya itu kayak kita ngambil 10 lusin kali ya, 10 lusin sama dengan 120 pieces. Nah, misalnya untuk harganya 120 pieces itu sekitar 100.000 aja ya, kita masukin 100.000. Oke, 100.000 bener gak? Ya oke. Misalnya batas minim stoknya, jadi itu pembatasan dari stok yang kita ada gitu di warung tersebut. Misalnya batasnya itu sampai 50. Ya, sampai 50 ya. Sampai 50. Kita ketik 50, oke. Nah, oke, tambah barang. Nah, di tambah barang ini udah ada nih kategorinya, data barang yang kita stok tadi tuh. Nanti dimasuk ke di sini nih. Kalau kalian melihat nanti di sini nih data barang ini otomatis sudah langsung masuk ke dalam kategori tersebut. Terus oke, next kita ke transaksi. Nah, transaksi. Misalnya kita tadi pilih barang nih. Pilih barang yang tadi kita sudah ituan. Kan tadi kita udah mendata barang yang kita stok itu adalah basreng. Kita masuk ke basreng. Nah, stoknya harus 20. Nah, tipe transaksinya. Nah, tadi itu kan niat kita tuh stok. Jadi kita tipenya barang masuk. Kita tulis barang masuk. Oke. Dan jumlahnya misalnya tadi ya 120 aja. 120. Oke. Nah, catatan. Ini kita bisa masukin catatannya itu kayak tanggal dimana kita ngestok atau kita ngeluarin barang. Misalnya sekarang hari Sabtu. Sabtu 10 April. 10 April 2026. Oke, next. Nah, kita simpan transaksi tersebut. Oke, simpan transaksi.
Oke, kan sudah kita bisa di riwayat. Nah, riwayat inilah yang bakal menjadi riwayat transaksi yang tadi kita sudah kita masukkan. Jadi namanya juga pembisnis jualan itu tuh butuh banget nah yang namanya data-data. Jadi kayak untuk notasi-notasi mereka dalam penghitungan gitu kan. Nah, di sini tuh udah ada tulisannya kayak tanggal masuknya sekian-sekian, barangnya, tipenya, jumlahnya, catatannya. Sebelumnya memang udah ada tanggalnya ya, tapi catatan ini untuk mungkin tambahan aja. Kalau nggak catatannya bisa ditambah misalnya seperti apa ya, misalnya basreng pedes gitu, bisa ditambahin seperti itu. Oke. Ini untuk riwayat transaksinya. Nah, di sini ada kategori. Jadi ketika misalnya kategori gimana sih gitu kan. Nah, misalnya di agen tersebut kan cuma ada misalnya makanan, minuman, ATK gitu. Rata mereka tuh ingin restock barang baru. Misalnya di agen tersebut pengen baju kan misalnya ya. Nah, kita bisa memasukkan kategori untuk si siapa? Si stok itu tuh menjadi fashion misalnya. Fashion. Oke, tambah. Nah, di sini ada fashion gitu. Jadi kalau kita belum masukin kategori ketika ada stok yang ingin dimasukkan oleh produsen itu nggak bisa. Jadi kita harus masukin ke kategori tersebut. Jadi kalau ada barang baru ya udah kita memasukkan kategori barang terbaru tersebut. Nah, di dashboard ini bakal ada hasilnya. Nah, ini kelihatan nih, total barang misalnya 1. Tadi kan kita tuh stok menipis. Nah, stok menipisnya belum karena kita belum memasukkan stok tersebut. Tapi udah ada barang masuk. Nah, barang keluarnya belum. Karena tadi kita belum ada transaksi untuk barang keluarnya. Terus terakhir itu transaksi terbaru. Tadi kan transaksi udah ada ya, data basreng. Nah, sekarang kita masuk lagi data barang. Untuk yang keluarnya ya, salah. Ke tambah barang. Oke. Misalnya kita nambah baju kali ya, baju misalnya di agen tersebut ingin jual baju. Baju kategorinya itu fashion. Oke, misalnya stok barangnya 50 aja deh ya. 50. Untuk harganya misalnya bajunya tuh 2 jutaan kali. 2 juta. Bener ke 2 juta? Benar 2 juta. Saya batas minimumnya itu 5. Oke. Kita tambah barang. Udah tuh kan sudah ada kan untuk data riwayat data barangnya yang akan itu kan di stok kan. Nah, misalnya tapi ini belum tetap stok ya, ini jadi kayak cuma catatan barang yang ada di toko tersebut. Terus transaksi. Kita masuk ke transaksi. Pilih barang. Sini baju, tadi kan udah baju. Nah, tipe transaksinya itu misalnya barang keluar. Jadi kita ingin, jadi misalnya kita dapat pesanannya ingin kok jatuhnya itu kan barang keluar ya. Jadi kita misalnya itu kan barang keluar. Misalnya jumlahnya berapa ya? Jumlahnya tadi kita stok barang misalnya jumlahnya 20. Terus catatan opsionalnya misalnya fashion sekarang aja kali ya, fashion sekarang. Ini opsional aja ya catatannya, misalnya untuk tambahan-tambahan apa gitu. Oke, simpan transaksi. Iya sudah. Oke, kita bisa tadi ke riwayat. Nah, di sini tuh ada kayak tanda seperti ini. Jadi kalau barang masuk warnanya hijau, kalau barang keluar warnanya barang masuk warna hijau, barang keluar warnanya merah. Oke. Jadi, ya mungkin. Nah, misalnya sekarang tinggal stok menipis. Gimana sih cara stok menipisnya tuh ya? Nah, di stok menipis itu apa namanya? Ada misalnya kita ke data barang kali ya. Oke, kita ke data barang. Nama barang deh. Nah, di nama barang tuh ada nama barang. Misalnya kita tuh mau barang apa ya yang kita cari? Misalnya gula. Jangan gula. Udah gula. Misalnya teh. Nah, kategorinya itu kan minuman.
Nah, misalnya jumlah stoknya tuh ternyata nggak ada nih, tapi batas minimum stoknya itu jadi kita ceritanya kita tuh belum ngambil stok di tempat lain gitu kan. Jadi kan jumlah stok nggak ada, harga nggak ada. Misalnya batas minimumnya tuh gula tuh berapa ya? 10 lah ya, 10. Oke, tambah. Kan jadi kan stoknya tuh nol ya, stok si itunya nol untuk data barang gitu. Nah, kita pas ke dashboardnya itu ada kelihatan nih, oh ternyata ada stok menipis nih. Tadi tuh tata stok menipisnya di mana ya? Di sini ada tulisan stok menipis gula sisanya nol, tata teh sisanya nol gitu. Jadi kelihatan nih barang yang masih ada ataupun barang yang ada. Namanya kan juga aplikasinya stokku ya. Jadi stokku tuh yaitu stok yang ada di barang di agen tersebut gitu. Nah, menurut saya ini aplikasi ini sangat membantu untuk apa ya, UMKM yang ada ya. Karena untuk apa ya, di zaman sekarang yang digital itu gampang, jadi kita tuh nggak perlu lagi nyatet-nyatet di buku ataupun di mana, jadi di HP tuh bisa gitu. Mungkin sekian aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.